Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang memori utama. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Di sebelah kanan saya ada Muhammad Syabki Darul Alifi, dan saya Adha Fadil Muhammad. Di sebelah kiri saya ada Anita Dewi Permani. Sekarang kita lanjut ke dalam pembahasannya. Sebelum itu, mari kita mengenal lebih jauh memori utama, atau bisa disebut main memory. Apa itu memori utama? Memori utama adalah tempat penyimpanan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Data dan instruksi yang disimpan di memori utama dapat diakses secara langsung oleh CPU dengan kecepatan tinggi. Memori utama juga merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun oleh word atau byte. Kapasitas dayanya bisa jutaan susunan. Perangkat utama digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat I/O. Peranan dari memori utama. Address bus pertama kali mengontak komputer yang disebut memori. Yang dimaksud dengan memori di sini adalah suatu kelompok chip yang mampu untuk menyimpan instruksi atau data. CPU sendiri dapat melakukan salah satu dari proses berikut terhadap memori tersebut, yaitu membacanya atau menuliskan penyimpanannya ke memori tersebut. Memori ini diistilahkan juga sebagai memori utama. Baiklah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis memori utama. Jenis-jenis memori utama pertama ada RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan jenis memori utama yang paling umum digunakan, yang sifatnya volatil. Artinya, data yang disimpan di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan atau komputer mati secara tidak sengaja, entah itu karena mati lampu atau sebab yang lainnya. Yang kedua ada DRAM atau Dynamic RAM. DRAM merupakan jenis RAM yang paling umum digunakan. DRAM membutuhkan depth berkala untuk mempertahankan data. Yang ketiga ada SRAM atau Static RAM. SRAM merupakan jenis RAM yang lebih cepat dan mahal daripada DRAM. Tapi SRAM tidak membutuhkan refresh berkala. Yang keempat ada ROM atau Read-Only Memory. ROM merupakan jenis memori yang bersifat non-volatil. Artinya, data yang disimpan di dalamnya tidak akan hilang saat komputer dimatikan. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan firmware dan program boot. Yang kelima ada flash memory. Flash memory merupakan jenis memori non-volatil juga, yang dapat diprogram ulang dan dihapus secara elektronik. Flash memory digunakan dalam berbagai perangkat, seperti kartu memori, drive USB, dan SSD. Yang selanjutnya adalah karakteristik. Karakteristik memori utama. Pertama, kecepatan. Memori utama memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, memungkinkan CPU untuk mengakses data dan instruksi dengan cepat. Yang kedua, kapasitas. Kapasitas memori utama menentukan jumlah data yang dapat disimpan di dalamnya. Yang ketiga, volatilitas. Memori utama bersifat volatil. Artinya, data yang disimpan di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan. Yang keempat, biaya. Memori utama biasanya lebih mahal daripada penyimpanan sekunder seperti hard drive. Yang selanjutnya adalah fungsi memori utama. Fungsi memori utama pertama untuk penyimpanan data dan instruksi. Memori utama menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Yang kedua, akses cepat. Memori utama memungkinkan CPU untuk mengakses data dan instruksi dengan cepat dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, dukungan prosesor. Memori utama bekerja sama dengan CPU untuk menjalankan program dan aplikasi. Nah, selanjutnya adalah
cara kerja memori utama. Cara kerja memori utama yaitu dengan menyimpan data dan instruksi dalam bentuk bit 0 atau 1. CPU mengakses data dan instruksi dari memori utama melalui bus memori. Nah, sebelumnya, bus memori merupakan jalur elektronik yang menghubungkan CPU dengan memori utama. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Sabki, dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi performa memori utama. Yang pertama, kecepatan. Kecepatan memori utama menentukan seberapa cepat CPU dapat mengakses data dan instruksi. Yang kedua, kapasitas. Kapasitas memori utama menentukan jumlah data yang dapat disimpan di dalamnya. Yang ketiga, latensi. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data dari memori utama. Dan yang terakhir, bandwidth, yaitu data yang dapat ditransfer dari memori utama ke CPU per detik. Selanjutnya, perawatan untuk memori utama. Yang pertama, hindari overheating. Pastikan sistem komputer Anda memiliki ventilasi yang baik untuk mencegah memori utama menjadi terlalu panas. Yang kedua, hindari debu. Bersihkan debu dari memori utama secara berkala. Dan yang terakhir, hindari benturan atau guncangan yang dapat merusak memori utama. Selanjutnya ada tips untuk memilih memori utama. Yang pertama, kecepatan. Pilih memori utama dengan kecepatan yang sesuai dengan CPU Anda. Kedua, kapasitas. Pilih memori utama dengan kapasitas yang cukup untuk kebutuhan Anda. Yang ketiga, jenis. Pilih jenis memori utama yang kompatibel dengan motherboard Anda. Yang keempat, biaya. Pertimbangkan biaya memori utama dan bandingkan dengan pilihan lain. Dan yang terakhir, kesimpulan. Memori utama merupakan komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Memilih memori utama yang tepat dapat meningkatkan performa komputer Anda. Demikian hasil pemaparan dari kami. Mohon maaf jika kurang sempurna karena hidup akan lebih berat jika harus sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.